Nah, ini dia web kita sudah muncul. Nah, saya akan jelaskan mulai dari form layanan ini ya. Oke, untuk yang ini antrian hari ini nanti akan muncul setelah admin Bapak Ibu mengisi dari buku tamu. Nanti saya jelaskan. Nanti akan muncul ya. Nah, sekarang kita masuk ke input manual. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan belum ada admin, nanti Bapak Ibu bisa input data pasiennya dari sini. Nah, di sini sudah ada kalau misalkan ada pasien yang sudah lama datang, sudah pernah mendaftar di tempat kita, tinggal cari saja namanya misalnya Bambang. Sorry, Bambang. Nah, ini lalu diklik. Nah, kayak gini. Dia akan muncul semua datanya. Oke, kita hapus dulu. Nah, saya akan menginput pasien baru. Di sini sudah ada sugesti untuk nomor ID selanjutnya ya, 261. 261. Oke, misalnya namanya Eko Andi. Oke, Anika kita loncatin tidak apa-apa, bisa diisi bisa enggak ya. Lalu tanggal lahir 12 bisa 4 2000. Oke, laki-laki. Nah, misalnya jalan sini, nomor HP bisa ditulis bebas ya. Untuk alergi obat mungkin paracetamol ya. Kalau penyakit misalnya hipertensi. Oke, karena ini pasien baru jangan lupa untuk disimpan. Oke, berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita isi keluhannya. Nah, sakit pinggang. Kita isi dulu. Ini layanan nanti bisa menyesuaikan ya setelah Bapak Ibu isi. Umum. Oke, ini bisa 36. 77. Nah, ini bisa diisi semua, bisa enggak? Kita lanjut dulu. Ini pemeriksaan fisik. Kita isi sembarang dulu ya, Bapak Ibu. Nah, cek lab sederhana bisa diisi semua, bisa enggak? Nah, ini ada lab tambahan, mungkin cek apa, langsung dicatat di sini. Nah, untuk diagnosa pilih bisa lebih dari satu ya, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah isi. Keterangan bisa ditambahkan di sini. Oke, untuk tindakan, nah ini. Nah, misalnya dia udah cek gula darah, cek sembarang, cek lab sederhananya lengkap. Nah, ini bisa diisi juga. Nah, obatnya. Oke, nah ini sudah ada pemberitahuan bahwa sisa 98 ya untuk stok obatnya, 98 butir. Nah, oke. Oke, misalnya kayak gini. Nah, ini dia grand totalnya untuk biaya pasien ini. Nah, di sini kita bisa isi diskon dengan persenan atau potongan harga ya. Misalnya 10 di sini kita isi atau kita potong langsung dari harga sini. Misalnya 50.000. Nah, kayak gini. Oke, setelah itu kita rekam. Oke, masuk sudah ya. Nah, misalkan Pak Eko ini ingin ada notanya ya, bisa klik cek nota. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa simpan notanya atau langsung cetak langsung ya. Ini bisa disambungkan ke printer thermal. Nah, oke, simpan nota. Oke, kita lihat. Nanti bisa langsung misalnya buka WhatsApp web. Nanti Bapak Ibu tinggal drag ke nomornya. Nah, ini hasilnya nanti untuk notanya Pak Eko. Nah, oke. Kita kembali, kita tutup. Oke, mungkin untuk form layanan seperti itu. Nah, kita coba tes hapus dulu. Oke, mungkin hapus. Oke. Nah, misalkan ada pasien lama berkunjung. Misalnya Hendraman ini. Nah, karena dia lama tidak datang lagi ke tempat kita, kita ingin cek riwayatnya secara apa sih pengobatan yang diberikan dulu. Kita bisa cek riwayat. Oke, Hendraman cari riwayatnya. Nah, ini langsung ke menu rekam medis ya. Nah, ini kita bisa pantau untuk apa namanya, pengobatan yang pernah dilakukan oleh pasien di tempat kita. Nah, lengkap sudah. Oke, kita kembali ke form layanan. Oke, itu dia. Ini form layanan. Langsung ke rekam medis juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa ubah di sini. Misalnya Pak Bambang ini. Oke, mencari dia. Oke, sudah kita cari riwayatnya Pak Bambang. Oke, keluar ya. Oke, selanjutnya kita ke data pasien. Nah, ini untuk data pasien sama aja ya kalau kayak di form layanan tadi, kita bisa input manual di sini untuk data pasiennya. Dan sini ada mini dashboard untuk pantau
berapa sih jumlah bayi yang berobat ke tempat kita, remaja berapa, seperti itu. Dan ini ada total keseluruhan pasiennya. Nah, ini registrasi hari ini. Oke, selanjutnya kita ke surat medis. Nah, di sini surat medis kita bisa misalnya Kak Eko, Eko Andi tadi ya. Oke, sini ada surat keterangan sehat, keterangan sakit, keterangan sehat, surat rujukan dan inform konsen. Kita coba dari keterangan sakit. Sorry. Misalnya 2 hari sakit tipes. Nah, misalnya kelas 12 SMA 1 atau pekerjaannya ya. Oke, kita lihat, cek dokumen, cetak dokumen. Nah, ini bisa langsung ditujukan ke nyambung ke printer Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya, tinggal cetak aja nanti ya. Oke, kita coba keterangan sehatnya. Oke, ini batal dulu. Oke, keterangan sehat. Oke, misalnya tinggi badan misalnya 40, pendek ya, 170, berat badan 66, tensi, suhu 36 misalnya, darah A, tidak, untuk melamar kerja. Oke, kita cetak. Oke, ini untuk surat keterangan sehatnya seperti ini bentuknya. Nanti juga tinggal cetak aja ya. Oke, kita buka yang surat rujukan. Misalnya dokter Hadi misalnya, sudah sini, diagnosa jantung misalnya ya, terapi bisa diisi, obat X. Nah, oke, ini bisa di alasan rujuknya bisa disesuaikan, lalu cetak. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut coba ke inform consent. Nah, ini kalau misalnya diri sendiri nggak usah diisi ya. Kalau misalnya sama istri namanya Nana. Oke, misalnya jahit, risiko infeksi misalnya. Kalau panjang bisa ditulis panjang ya, kalau ada banyak risiko komplikasinya. Lalu cetak dokumen. Nah, seperti ini bentuk surat inform consent-nya. Untuk nomornya sudah tercatat ya di sini. Oke, itu surat-surat yang ada di sini. Lalu kita ke inventory obat. Nah, di sini obat-obat yang sudah kita masukkan tadi ya. Misalnya kita bisa ikuti cari pencarian di sini, obat K misalnya. Nah, stoknya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya mau tambah obat baru, bisa lewat sini ya. Kita coba edit dulu obat K. Tinggal diklik obat K-nya ini. Nah, sini. Nah, harga jualnya berubah misalnya jadi 800 ya. Lalu tambah stok lagi, kita baru restock tambah 200. Batas minimum kita ganti kalau sudah 70 ada peringatan kayak gitu. Oke, kita perbarui. Oke, mengerti. Nah, obat K ya. Nah, jadi 900 seperti itu. Oke, sekarang coba kita input obat baru. Obat Y misalnya harganya 1000. Stoknya baru 9 nih kita stok awal. Nah, batas minimumnya 10 nih. Nah, nggak apa-apa, coba kita simpan obat. Oke, berhasil. Kita lihat di bawah. Nah, obatnya masuk ya. Nah, kritis, mau habis, nanti kedap-kedip tuh dia. Nah, kayak gitu. Oke, untuk inventory obat seperti itu. Kalau kita ke laporan kunjungan. Nah, ini biasanya kalau di desa-desa itu ada di jaring puskesmas ya. Puskesmas minta data kunjungan kita selama sepekan misalnya. Nah, kita bisa cek di sini untuk rentang tanggalnya. Karena dari tanggal 1 lah ya sampai akhir Juni ini. Oke, tampilkan dulu. Oke, ini dia data-datanya. Oke, ada 30 pasien, 16 laki-laki, 14 perempuan. Nah, Bapak Ibu bisa unduh jadi file Excel, bisa jadi buat spreadsheet baru. Kita coba yang buat spreadsheet baru ya.
Nah, seperti ini hasilnya dari spreadsheet baru ya. Nanti rekam semua di sini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal kirimkan ke admin di puskesmas ya. Kita tinggal klik salin link, lalu di pelihat, nanti diubah jadi pelihat. Kirimkan ke admin puskesmasnya Bapak, di tempat Bapak Ibu ikut jaringnya. Oke, mengerti? Sip. Untuk laporan data kunjungan sudah. Lalu kita ke buku tamu dulu. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah punya admin ya, nanti admin posisinya selalu buka yang buku tamu ini. Nah, misalkan kalau pasien lama lebih enak, jadi tinggal cari aja namanya, bisa pakai nomor ID-nya, terus ada clue-nya, ada tahun. Misalnya ada Rizky Hidayat, ada 6 orang, jadi tinggal misalnya Pak Rizky ini lupa bawa ID, tinggal lihat usianya berapa, terus alamatnya di mana, seperti itu. Oke, ini untuk pasien lama tinggal cari aja. Oke, misalnya sakit perut. Nah, layanan umum, oke, kita daftarkan ke antrian. Oke. Nah, antriannya sedang menunggu nih, layanan umum sakit perut keluhannya. Oke, misalkan ada pasien baru, kita daftarkan dulu pasien baru pertama kali ke tempat kita. Nah, nanti dari buku tamu ini langsung ke menu data pasien. Nah, kita si admin input manual lewat data pasien nih. Jangan ke form layanan, karena ini form layanan khusus untuk dokter ya, dokter yang pemeriksa. Oke, di sini sudah ada sugesti 262. Namanya Nana misalkan. Oke, usia 16 hari baru, perempuan. Oke, jalan sana. Oke, mungkin kasih AP juga nomornya. Oke, lalu simpan ya, jangan lupa karena pasien baru, simpan. Nah, di sini sudah ada ke buku tamu. Kita ke buku tamu. Nah, kita cari lagi si Nana yang sudah kita masukkan. Ya, Nana 0 tahun. Oke, nah misalnya pilot, layanannya nebul, mau di nebul nih bayinya. Oke, masukkan ke antrian. Oke, nah ini tampilan yang dilihat dari admin seperti ini. Kita ke form layanan. Nah, nanti dokter tinggal lihat antrian hari ini. Nah, nanti ini banyak nih antriannya. Nah, tinggal diperiksa pasien. Nah, klik aja periksa. Oke, mengerti. Nah, nanti Rizky Hidayat langsung masuk ke sini. Data pasiennya masuk ke sini. Lalu di atas langsung ke anamnesanya terisi, jenis layanannya juga sudah terisi. Kita tinggal lanjutkan TTV, pemeriksaan dan sebagainya. Kita langsung ke diagnosa. Misalkan itu tindakannya, misalkan tingkat 1 buat Y. Oke. Nah, oke, langsung rekam. Nah, sebentar. Kita nolkan ya. Oke, belum dihapus tadi. Oke, nggak apa-apa, kita rekam. Oke, sudah direkam. Nah, kita kembali, jangan lupa dihapus dulu. Hapus. Oke, hapus. Oke, kita ke antrian lagi. Ini otomatis segarkan. Nah, antrian kedua, Nana ya. Lalu periksa. Oke, mengerti. Nah, langsung otomatis datanya Nana masuk ke sini. Tinggal kita lanjutkan seperti biasa, kayak gitu. Nah, nanti di buku tamu pasti berkurang. Jadi selesai, terus ini si Nana masih menunggu ya, masih diproses periksa oleh dokter, seperti itu. Oke, sekarang kita ke pengaturan. Nah, ini data pengaturannya yang saya bilang, Bapak Ibu bisa ngisi dari sini, data setting, atau lewat web app-nya ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada passwordnya juga, kalau mau buka masukkan password. Tadi passwordnya apa? Di sini 145. Oke, 245. Oke, buka akses. Nah, kebaca dia. Oke. Nah, lalu di sini kamu data master. Nah, ini saya bilang tadi untuk data setting bisa dimasukkan lewat sini. Tapi kalau misalkan datanya banyak, saran saya langsung di sini saja, langsung dimasukkan di sini. Nah, kalau misalkan cuma beberapa, 2 atau 3, Bapak Ibu bisa input manual dari sini. Misalnya 3 kali 3 sudah makan. Oke, sudah terinput. Kita lihat di bawah 3 kali 3 sudah makan. Nah, ini juga sudah masuk ke sini ya. Nah, jadi begitu. Nah, tadi ada dashboard ya. Nah, di dashboard ini sudah saya juga kunci.
Kenapa? Karena nggak mungkin kan admin kita juga mengetahui pendapatan di klinik kita. Jadi ada password yang hanya kita yang tahu untuk mengisinya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, buka akses. Nah, ini dia dashboard di tempat praktek kita. Jadi ada total pasiennya, pendapatan kita, pasien baru, pasien lama. Lalu ada grafik pendapatan harian. Oke, seperti itu. Nah, ini juga bisa diatur misalnya bulan Juni ini ada 31 pasien. Oke, jika Bapak Ibu tertarik dengan template RMA ini bisa cek di kolom deskripsi ya. Terima kasih.